Kan lanjut sesi berikutnya adalah terkait video bagaimana kita cara memakai APD dan cara melepas APD yang tepat. Begini ya teman-teman, sekarang mungkin kita memakai memang standar APD sesuai dengan Juknis COVID-19, ada standar level 1, 2, dan 3. Kita coba peragakan sekarang adalah standar APD level 1. Standar level APD tingkat 1 adalah cukup dengan memakai masker bedah. Jadi caranya pertama adalah kita lakukan kebersihan tangan. 6 langkah kebersihan tangan. Nah, sekarang kita pakai masker bedahnya. Jadi ini ada 2 lapisan ya rekan-rekan. Ada warna putih bagian dalam, dan yang bagian luar adalah warna hijau. Untuk yang kita pastikan mana yang di bagian hidung itu adalah yang ada pengait ada namanya besi ya yang di lapisan masker itu. Nah, jadi yang pertama kita ikat bagian atas, kemudian yang kedua adalah ke arah bagian belakang leher. Pastikan tidak ada kebocoran dalam hal memakai masker ini dengan memijat hidung kita, karena memang tulang hidung kita berbeda-beda, jadi kita pastikan sesuai dengan tekstur dari anatomi tulang hidung kita. Kemudian pastikan di sebelah kanan, pinggir kanan dan kirinya juga tertutup rapat. Dan kalau untuk memastikan bahwa ini masker digunakan dengan baik adalah kita lihat dari saat kita menghirup nafas. Nah, itu ada maskernya itu masuk ke dalam. Jadi ada hembusannya. Nah, jadinya sebenarnya kalau masker itu terasa kalau kita bercermin dia kembang kempis, ini adalah kondisi yang baik. Nah, ini adalah gimana cara memakai masker yang baik dan benar. Kemudian cara melepasnya adalah kita buka tali pengaitnya, kemudian kita hanya pegang bagian yang bersihnya adalah talinya. Jangan sampai kita sentuh area bagian yang hijaunya, langsung kita buang ke tempat sampah infeksius. Nah, berikut adalah cara memakai masker standar level 1. Baik teman-teman, kita lanjut pada slide berikutnya. Ini adalah terkait peragaan menggunakan APD standar level 2. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah lakukan kebersihan tangan. 6 langkah kebersihan tangan harus selalu sering kita lakukan, dan ini adalah sangat penting karena APD dalam kondisi yang bersih, jadi kita yakinkan tangan kita juga sudah bersih saat kita mau memakai APD. Yang pertama kita pakai adalah pelindung kaki. Sebelum kita pakai pelindung kaki yang dinamakan sepatu boot, kita bisa pakai alasnya dulu berupa shoe cover atau juga kaos kaki bisa. Dan ini juga bukan APD yang mutlak untuk digunakan apabila tidak tersedia sepatu boot. Sepatu kerja kita yang tertutup pun itu termasuk pelindung kaki kita. Baik, kemudian adalah lanjut memakai tutup kepala untuk melindungi area kepala kita. Kita pakai penuh dengan telinga ada di dalamnya. Pastikan rambut tidak ada yang keluar. Lanjut adalah memakai gaun untuk pelindung area tubuh kita bagian depan dan belakang.
Pastikan dengan memakainya rapat, diikat dengan yang sekiranya teman-teman mudah untuk nanti melepasnya. Jadi kita ikat secara simpul seperti ini. Nah, kemudian juga yang bagian bawahnya. Ini lebih baik kita lingkarkan ke depan untuk supaya bagian belakangnya ini benar-benar memang menutupi area tubuh kita bagian belakang. Setelah pemakaian gaun ini, kemudian adalah memakai masker. Masker yang kita pakai sehari-hari ini adalah masker bedah yang seperti tadi kita sudah peragakan di standar APD level 1 ya. Jadi memang pastikan bahwa pemakaiannya yang secara tepat, tidak ada kebocoran dengan tadi kita coba tes ada nggak kembang kempisnya. Nah, kemudian ada juga jenis masker saat kita pelayanan, yaitu yang namanya masker N95, di mana ini kita memakai masker N95 ini apabila kita melakukan tindakan yang menyebabkan aerosol. Jadi saat kita melakukan intubasi atau sedang melakukan perawatan pasien dengan TB, nebulisasi, nah kita gunakan yang namanya masker N95. Begini cara pemakaiannya, yaitu kita pegang area depannya masker N95, kemudian kita paskan di area hidung dan mulut kita, kemudian perekatnya kita larikan ke belakang, bagian bawah dulu, kemudian bagian atas kepala, di atas telinga. Nah, pastikan tidak ada kebocoran dengan mengetes bagian hidung dengan menyesuaikan tulang hidung kita. Kemudian bagaimana nih kita mengecek ada tidaknya kebocoran? Jadi kita mengekspirasi, jadi menghembuskan nafas kita, apakah ada udara itu ada di sekitar mata. Kalau tidak ada, berarti ini adalah cukup rapat. Setelah memakai masker N95, selanjutnya adalah memakai pelindung mata. Jadi ini ada yang namanya kacamata atau goggles, bisa kita pakai. Dengan perawatan COVID saat ini pun juga bisa kita pakai sebagai antisipasi adalah pelindung wajah. Jadi memang yang melindungi area seluruh wajah kita, yang namanya ini adalah face shield. Dan yang terakhir adalah setiap saat melakukan tindakan apabila akan beresiko terkena paparan di bagian area tangan, kita memakai APD adalah sarung tangan. Sarung tangan ini seperti rekan-rekan tahu adalah ada sarung tangan bedah, dan ini yang kita pakai adalah sarung tangan bedah. Dan apabila tindakan menghendaki untuk memakai sarung tangan steril, kita pakai sarung tangan steril sesuai ukuran. Nah, berikut adalah standar APD level 2 yang kita pakai di Rumah Sakit Permata Jonggol. Baik rekan-rekan, dalam slide sebelumnya adalah bagaimana kita cara memakai APD level 2 yang baik dan benar. Berikut adalah slide terkait bagaimana melepas APD level 2 secara baik dan benar. Jadi yang pertama kita lepas adalah yang terakhir kita pakai, yaitu sarung tangan. Jadi kita lepas dengan area yang bagian luar menghadap ke dalam. Kemudian kita buang ke tempat sampah infeksius, kemudian lakukan kebersihan tangan. Berikutnya yang kita lepas adalah pelindung wajah, face shield-nya. Nah, berikut ada APD yang bisa dibersihkan kembali, jadi kita letakkan di tempat yang baik. Setelah itu lakukan kebersihan tangan kembali.
Selanjutnya adalah kacamata. Kita lakukan kebersihan tangan kembali. Jadi kenapa ini setiap langkah kita melepas APD kita harus lakukan kebersihan tangan, karena sesuatu yang sudah kita pakai, APD yang sudah kita pakai itu adalah sudah kondisi kotor, walaupun tidak terlihat tampak kotor ya rekan-rekan. Selanjutnya adalah gaun yang kita lepas. Jadi bagian kaitnya kita buka. Usahakan untuk tidak menyentuh bagian luar dari APD. Jadi kita ambil adalah bagian dalam yang kondisinya adalah melekat di badan kita. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kemudian kita buang ke linen kotor yang nantinya akan dicuci kembali ke bagian laundry. Selanjutnya lakukan kebersihan tangan. Nah, kemudian kita lepas masker. Nah, kita dengan cara agak membungkuk sedikit supaya tidak beresiko untuk kena ke bagian wajah lainnya. Kita buang ke tempat sampah infeksius. Nah, lanjutkan cuci tangan kembali. Kemudian selanjutnya adalah pelindung kepala. Lakukan kebersihan tangan lagi. Yang terakhir adalah sepatu pelindung. Dan ini pastikan kalau setelah dipakai dibersihkan kembali ya rekan-rekan. Jadi nggak langsung kita simpan begitu saja. Nah, lanjut shoe covernya. Nah, yang terakhir adalah lakukan kebersihan tangan kembali. Demikian cara melepas APD standar level 2 di Rumah Sakit Permata Jonggol. Baik rekan-rekan, berikut adalah bagaimana cara memakai APD standar level 3, di mana APD level 3 ini kita gunakan untuk dalam perawatan pasien COVID-19. Pertama-tama adalah lakukan kebersihan tangan. Kemudian kita pakai pelindung tubuh kita yaitu hazmat atau coverall. Nah, disinilah yang membedakan level 3 dengan level 2. Jadi kalau standar level 2 kita memakai gaun, untuk level 3 ini kita memakai hazmat. Jadi melindungi hampir 360 derajat seluruh area tubuh kita. Ini amat sangat tidak nyaman ya rekan-rekan, sangat panas. Dan ini tetap harus dipakai selama menjalankan perawatan COVID-19 di area perawatan isolasi. Tidak bisa kita lepas dulu kemudian kita pakai lagi.
Jadi ini sekali pakai. Nah, setelah kita pakai untuk area kepalanya kita tidak pakai dulu, kita pakai selanjutnya adalah sepatu pelindung. Yang sebelumnya kita pakai shoe cover. Nah, sepatu pelindungnya adalah yaitu sepatu boot. Dan ini wajib dipakai sepatu boot ini ya. Kalau yang tadi di standar APD level 2 kita bisa pakai sepatu kerja kita yang tertutup. Syaratnya adalah asalkan tertutup, tapi yang ini adalah wajib memakai sepatu boot. Selanjutnya adalah pelindung kepala. Pastikan seluruh area kepala terlindungi sampai dengan kuping. Dan ini kalau memang ada fasilitas terkait pelindung kakinya kembali di hazmat atau coverall itu kita bisa pakai. Tapi ada beberapa merek dari hazmat atau coverall lain yang tidak ada ini tidak apa-apa. Yang penting kita sudah pakai sepatu boot. Nah, ini lebih baik lagi. Jadi ada perlindungan lapis keduanya ya. Nah, setelah kita pakai, kita lanjut berikutnya adalah penggunaan masker, di mana kita memakai maskernya adalah wajib memakai masker N95. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa masker N95 adalah suatu masker yang filtrasinya sangat amat kuat, hampir 95% menyaring filtrasi udara ya. Jadi cara memakainya tadi hampir sama, yaitu kita paskan di bagian hidung dan mulut kita. Kemudian kita gunakan yang bagian belakang dulu, area bawah, kemudian baru bagian atas dari telinga. Kemudian lakukan fit test, jadi rapatkan sesuai dengan tulang hidung. Kemudian pastikan tidak ada kebocoran dengan melakukan ekspirasi atau hembusan nafas, tidak ada udara yang keluar dari area mata kita. Setelah kita pastikan ini pas, kita lanjut ke memakai sebagai protek lapis kedua. Boleh kita pakai masker bedah lagi juga sebagai pelapisnya. Jadi memang ada sebagian memfasilitasi masker N95 ini tidak disposable ya rekan-rekan, karena saking sulitnya mendapatkan masker N95 ini. Jadi mereka mengupayakan untuk melapisi bagian luarnya dengan masker bedah. Tapi kalau kita yakinkan kita bisa mendapatkan masker N95 secara langsung pakai buang secara disposable, kita pakai N95 saja cukup. Setelah dipastikan cukup baik, lanjut dengan menggunakan kacamata sebagai pelindung mata kita. Boleh di area luar atau disisipkan bagian dalam senyamannya, yang penting tidak sampai terlepas. Selanjutnya bisa setelah selesai pakai kacamata pelindung ini, baru kita tutup area kepala kita dengan coverall-nya atau dengan hazmatnya. Selanjutnya menggunakan face shield sebagai lapisan keduanya. Nah, terakhir adalah menggunakan sarung tangan. Karena kegunaannya adalah ini untuk melindungi area tangan kita dari kemungkinan resiko terpapar cairan
atau droplet dari COVID-19, maka kita memakai secara terus-menerus sarung tangan ini. Nah, berikut adalah bagaimana standar APD level 3 digunakan di Rumah Sakit Permata Jonggol. Baik, nah ini bagaimana cara memakainya, kemudian kita bisa lanjut juga bagaimana cara melepasnya ya. Ini dengan harus penuh kehati-hatian karena memang standar level 3 ini memang benar-benar standar tinggi dalam perawatan COVID-19. Jadi yang kita lakukan adalah pertama, lepas sarung tangan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Usahakan kita tidak menyentuh area luar. Jadi kita sisipkan tangan kita ke area dalam tangan kita buka sarung tangan, kemudian lakukan kebersihan tangan. Nah, selanjutnya kita buka face seal-nya. Nah, ini karena bisa dapat digunakan kembali, kita taruh di tempat yang baik, yang nantinya akan kita bersihkan untuk bisa dipakai lagi. Lakukan kebersihan tangan kembali. Kemudian adalah pelindung kaki yang sebagai lapis keduanya. Karena ini adalah sekali pakai, kita langsung buang ke tempat sampah infeksius. Tapi kalau memang ketersediaannya terbatas, kita bisa reuse kembali dengan cara dicuci di laundry. Ini kita buang ke linen infeksius. Selanjutnya lakukan kebersihan tangan. Selanjutnya lepas area pelindung kakinya, sepatu bootnya. Karena kita nggak ada sendal kerja, shoe covernya biarkan aja dulu. Jadi untuk nanti pada saat kita menuju area keluar yang sudah tersedia sendal bagian luar, baru kita bisa lepas. Selanjutnya adalah cuci tangan lagi. Nah, baiknya kita ini menuju ke area yang memang disediakan sendal lagi untuk menuju ke area bersih ya rekan-rekan. Tapi ini karena memang tidak tersedia, tapi nggak apa-apa. Jadi lanjut kita lepas untuk APD hazmatnya. Berikut nanti langsung selanjutnya shoe covernya. Dengan kehati-hatian usahakan kita ngambil di area yang dalam, yang kita anggap adalah itu area yang bersih. Jadi kita ambil, kita memegangnya bagian area dalam APD tersebut. Kemudian secara perlahan kita gulung terus menuju ke arah bawah, digulung. Berikut shoe covernya sekalian. Lakukan kebersihan tangan kembali. Kemudian lepaskan kacamatanya. Kita bisa simpan untuk nanti dibersihkan kembali sehingga dapat digunakan.
Selanjutnya masker bedahnya kita lepas. Usahakan jangan menyentuh bagian area luar yang berwarna hijau, jadi kita pegang talinya saat membuangnya. Kemudian lepas masker N95 nya dengan memegang talinya agak bungkuk ke depan. Jangan menyentuh bagian depan masker N95. Buang ke tempat sampah. Infeksius. Lakukan kebersihan tangan. Kemudian pelindung kepalanya, lakukan kebersihan tangan. Ya, ini berikut cara melepas APD level 3. Bisa dilihat juga di sini ya rekan-rekan, bahwasanya memang penggunaan masker N95 ini cukup sangat ketat ya, tidak nyaman sekali. Jadi sampai akhirnya dalam waktu kita dinas 8 jam shift terlihat bekasnya bagaimana itu sampai terlihat di hidung. Jadi memang sangat-sangat tidak enak sama sekali. Demikian tata cara melepas APD standar level 3 ini. Terima kasih.